seperti mazhabnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Waktu di mimbar dicaci maki, anta, kamu gini, kamu gitu. Wah, Sayyidina Ali kayak nggak denger aja, diem. Sampai tuh orang yang khutbah tambah sebel. Apa namanya? Ada Sya'rani bilang asyad ma 'ala safih al-i'radu anhu. Respon yang paling ampuh, yang paling dahsyat terhadap ulahnya orang geblek, disebutnya itu safih. Orang yang doyan caci maki disebutnya safih. Kalau di zaman kita disebutnya ustadz sama ulama. Sebagian. Tapi di zaman dulu tuh Sya'rani nama ini safih. Soalnya juga di zaman apa namanya? Di zaman dulu cacian, makian disebutnya adalah kejahatan, kemungkaran, Nabi menyamakannya dengan zina. Begitu. Tapi di zaman kita cacian dan makian dinamakannya dakwah. Dinamakannya nahi mungkar. Dinamakannya keberanian. Dinamakannya jihad. Begitu. Ini semua menistakan dakwah. Menistakan nahi mungkar, menistakan jihad. Omongan kayak begini menodai jihad. Sama seperti dia bilang, Quran dibilangnya ini komik, ini dongeng. Dia mencaci, mengumpat, memprovokasi, dia bilang ini dakwah. Astagfirullah, dakwah hadza suci, agung, begitu. Dia bilang begitu. Sama kotoran binatang, kotoran manusia, dia bilang ini adalah combro. Ada penistaan, ada penipuan namanya. Nah itu Sya'rani bilang sikap yang paling ampuh, yang paling dahsyat terhadap orang geblek yang doyan caci maki, memaki dengan mengatasnamakan apapun, dengan atribut apapun. Tahu sikap yang paling ampuh apa? Al-i'radu anhu. Jangan lu ladenin. Jangan diladenin, jangan digubris, jangan dijawab. Sebab gabihul kalam, silahul li'am, gabihul kalam. Senjata orang-orang hina adalah kalimat yang hina juga. Itu senjatanya mereka. Gak punya senjata kecuali itu. Nyerocos dengan kalimat yang buruk. Ya udah, itu yang mereka punya. Terus kalau ente dengar kalimat yang buruk, yang jelek dari seseorang, satu kalimat kamu dengar, jangan ente sautin. Sebab setiap satu kalimat bejat, dia punya gerombolan 10-20 kalimat yang bejat juga. Jadi kalau ente dengar satu, ya biarin aja. Kalau ente sautin yang satu, dia panggil teman-temannya masih ada 20-30. Capek deh ente ngeladenin mereka. Tiap saat mengkonter. Ini kita bulan Maulid mau menyampaikan dakwahnya Nabi, ajarannya Nabi. Dibawain isu yang memprovokasi kita hingga wah, ini mesti dijawab nih isu. Tunda dulu dakwahnya Nabi. Tunda dulu syariatnya Nabi. Tunda dulu ta'limnya Nabi. Kita sibukkan diri mengkonter isu-isu tersebut yang tiap tahun selalu ada isu yang baru. Gak ada kelar-kelarnya. Kayak begitu. Entar isu karikatur, entar isu ini, entar isu itu, segala macam, entar isu politik, entar isu segala macam. Sehingga rusak deh maulidnya kita. Rusak deh hallnya kita. Rusak deh acaranya kita. Rusak deh jumatannya kita. Kadang kita ya udah, aduh ini hadir maulid di sini puyeng. Sakit perut dengernya kita. Kan kita dengerin maulid itu bawanya enak, sedap. Tapi dengerin ceramah maulid bikin sakit perut jadi mules. Subhanallah. Begitu. Hadir beberapa haul, kayak begitu juga. Ya. Udah deh, malas hadir, nggak mau hadir. Begitu. Jumatan wajib hadir, dibawain di tengah Jumatan. Gila nih orang bener. Gila. Halo, ya masalahnya apa namanya? Kita memberikan mimbarnya Nabi. Kita taruh di situ sufaha di situ. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu dia dimaki, dicaci, sampai itu orang bilang ente yang saya maksud nih dengan cacian saya kamu, jangan belaga pilon, kamu yang saya maksud. Sayyidina Ali bilang wa angka urdi, dan yang saya maafkan kamu, yang saya tuju kamu, dan yang saya maafkan kamu. Yang artinya saya tutup mata saya dari kejahatan kamu, taunya kamu orang baik, orang khair, khalas. Subhanallah. Ada madhabnya beliau. Dicaci orang, dikatain orang, diprovokasi orang, udah selesai, udah begitu. Kasih hadiah, kasih duit,
dikasih baju, kasih jubah, kasih gamis, yang lagi dia pakai. Bilang, saya maki engkau, dibalasi sama kebaikan begini. Iya. Begitu, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Aku bersaksi kalau engkau memang beneran cucunya Rasulullah. Lihat, waktu Ali Zainal Abidin, dia cucunya Nabi Muhammad Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Talib wa bna Fatimah Az-Zahra. Neneknya dia Fatimah, kakek ayahnya Siti Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa aja dia bilang, saya ahlul bait, hati-hati, kamu maki saya berarti kamu maki ahlul bait. Enggak, dia kayak begitu. Dimaki, dicaci orang, ya khair, marhaba. Dia mengklarifikasi, mengcounter, menjawab, memperkenalkan dirinya sebagai ahlul bait bukan dengan ucapan, tapi dengan sikap, dengan perbuatan, dengan kesucian hati, dengan kesucian sikap. Dikasih hadiah, dikasih ini, sampai nggak perlu ngomong saya ahlul bait, saya Habib, saya cucu Nabi. Enggak. Begitu orang yang bilang, saya bersaksi kamu betul cucunya Fatimah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bilang kepada dia, radhiyallahu anhum ardhahum. Wah, banyak deh sikap-sikap daripada guru-guru kita, diantaranya Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus, salah seorang muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Umar bin Idrus njitnya Ammi Sa'ad bin Ali Al-Idrus. Hadha Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus di Masjid Jami' itu dulu ada pengajian. Ini Habib Umar cerita ke kita. Di Masjid Jami' ada pengajian, orang-orang pada hadir di situ waktu duha. Datang satu orang mau hadir majelis, ngelihat Masjid Jami' lokasinya di pasar. Rupanya di situ ada orang-orang pasar, berandal, preman, ya kalau bahasanya kita sekarang, lagi nongkrong di tangga masjid di luar sana, di jalanan, wah sambil ngobrol, ghibah, gosip, pokoknya bikin hal-hal yang nggak benar deh. Ketika ke situ, ini orang waktu mau masuk bilang, wah kalian nggak menghargai majelis, menistakan masjid, kurang ajar, nggak punya adab. Orang majelis di dalam, lu pada nongkrong di sini. Wah, dicaci maki. Ya, begitu, dicaci maki. Begitu, caci maki, yang ahli mencaci maki, ustadz sama preman, mana yang lebih jago mencaci maki? Ya, kalau dulu preman. Kalau dulu yang ahli mencaci maki ya preman dulu. Ya kalau mau dibandingin, kalau tukang karate ya sama tukang sayur, mana yang lebih jago bersilat, berkelahi? Yang mana? Ya nggak ada, kan ada karate, ini silat yang kita tanya. Ya kan? Tukang karate sama tukang sayur, yang lebih jago berkelahi siapa? Nah, tukang karate lebih jago berkelahi daripada tukang sayur. Preman sama ustad, mana yang lebih jago caci maki? Ya, kalau zaman dulu, ya preman lah, lebih jago preman. Begitu, lebih jago caci maki. Begitu. Anda nggak cerita zaman sekarang, begitu. Ya, ini kita lagi ngomong nih zaman dulu. Begitu kan, ini ceritanya zaman dulu. Preman dicaci maki sama ustad, jagoan dia, begitu. Diancem, keahlian dia sehari-hari ngancem. Lu ngancem, jangan macem-macem, lu yang gue gebukin. Begitu. Diem tuh orang, masuk ke dalam, nginyem deh, masuk. Begitu. Lanjut lagi mereka ini dengan kelalaian. Nggak lama datang Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus, mau hadir majelis. Begitu mau hadir majelis, lihat di depan nih preman lagi pada nongkrong. Begitu dia datang ke sono dengan nunduk. Begitu dari jauh dia udah buka sendalnya. Sendalnya dibuka, dikempit, terus dia permisi punten. Begitu, walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walafu, saya salah, saya numpang lewat, mengganggu, menjeda kalian, numpang permisi. Waalaikumsalam, fadal ya Habib, fadal. Melihat akhlak dari masuk. Terus tuh orang tuh habis menemuin dua watak yang kontras berbeda dalam satu waktu yang berdekatan. Yang tadi, nyerocos, yang ini walah ngasih nasihat, walah negor, sebab Habib Umar bin Idrus melihat keadaan mereka belum tepat untuk nasihatin dalam keadaan begitu. Sehingga dia menerjemahkan nasihatnya dengan sikap, dengan akhlak. Itu orang melihat nih akhlak,
Sampai bilang, ya khair Habib, begini baru Habib. Ya khair Sayyid, begini cucunya Nabi. Sampai itu bosnya preman bilang, rakyat, nadkhul ghafah. Bagaimana menurut kalian? Kita masuk majelis sekarang, ya ngikut, ngebuntut di belakangnya ini Habib. Bilang, ayo yang kayak begini kita ikutin. Masuk semuanya. Begitu taubat dalam satu saat. Pertama, kapan tuh Al-Habib Umar bin Idrus ceramah di hadapan tuh preman? Enggak ceramah. Wala negor, wala apa. Tetapi tablighnya dia, nah itu dengan sikap, dengan akhlak. Yang kayak begini banyak dari sifat-sifatnya salaf kita, dari sifat-sifatnya guru kita. Ya kalau diceritain sampai pagi juga nggak ada beresnya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita bisa neladanin sikapnya mereka. Ya makanya itu dakwah pakai sanad. Kita tuh memahami nas hadis. Ya bukan cuma hadisnya pakai sanad, kitabnya pakai sanad, pemahamannya juga pakai sanad. Lu salah paham. Salah paham. Jangan pakai bilang apa namanya? Masing-masing kan metode orang beda-beda. Ya. Metode orang beda-beda. Ini metodenya lembut, ini metodenya tegas, ini metodenya begini, ini metodenya begitu segala macam. Metode apa aja boleh. Kita tahu bahwasanya jalan menuju Allah sejumlah nafas manusia. Dakwah luas, nggak bisa dimonopoli. Begitu. Tetapi dengan cara apapun, silahkan. Ya, yang mubah ada 1001 macam. Semuanya boleh dipakai. Yang sunnah banyak. Itu yang lebih utama untuk dipakai. Begitu di dalam dakwah, dalam penyampaian, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, cara nahi mungkar yang disunahkan Nabi ada banyak. Yang mubah juga banyak. Ya, kenapa ente pakai cara nahi mungkar dengan hal yang haram? Apa udah kehabisan? Metode yang sunnah udah nggak ada lagi. Metode yang mubah nggak ada lagi, sehingga kita perlu pakai metode yang haram untuk menghilangkan yang haram. Ya sekarang yang haram udah ada satu, ente perlu pakai 3 metode haram untuk menghilangkan satu yang haram ini. Ya kalau satu, ya 3 dikurangin 1, sisa 2 yang haram. Sisa 2 yang haram. Waliyadzubillah min dzalik. Ente mau metode apapun boleh, tetapi kalau metode itu udah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, faham? Zina haram, mencaci haram, memaki juga haram, bergosip juga haram, provokasi juga haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buka aibnya orang, ngebongkar aibnya orang, itu juga haram. Terus juga satu hal lagi yang kita mau ingatkan, bahwasanya kullu muslim ala muslim haram. Setiap muslim haram untuk dinodai damuhu wa maluhu wa irduh. Nggak boleh dinodai darahnya, nggak boleh dinodai hartanya diambil, nggak boleh juga dinodai kehormatannya, haram. Nah sekarang kalau muslimnya tukang beca, boleh nggak dikatain? Nggak boleh. Muslimnya adalah tukang ojek, boleh nggak dikatain? Nggak boleh. Muslimnya tukang sayur, kagak boleh. Muslimnya adalah seorang dokter, boleh nggak dikatain? Nggak boleh. Kalau muslimnya gubernur, boleh. Kalau muslimnya menteri, kalau muslimnya presiden, beda emang. Selama dia muslim, mau dia menteri, mau dia pejabat, mau dia presiden, mau dia tukang sayur, mau dia tukang becak, mau dia tukang sikat gigi, ya dia muslim. Ya nggak jadi, tidak menjadi gugur haknya dia sebagai muslim. Kita mesti fair. Begitu. Juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh waktu ada satu sahabat mencaci tukang maksiat. Loh, ada orang minum minuman keras, dihukum oleh Nabi Muhammad, berkali-kali terulang dihukum, tiap terulang dihukum lagi. Tahu-tahu satu sahabat, mungkin karena kemarahan dia, pembelaan dia kepada Islam, dia kira membela Islam, dia melaknat si peminum minuman keras ini. Terus Rasulullah menoleh kepada orang tersebut, ditegur oleh Nabi Muhammad. Siapa yang ditegur? Yang ditegur bukan yang minum minuman keras yang udah dihukum, bukan pelaku kejahatan yang udah dihukum, tapi yang ditegur yang mencaci. Padahal dia mencaci atas dorongan, menurut dia kira dengan dia mencaci dia membela Islam, membela agama. Ditegur oleh Rasulullah, la takun aunan lisyaitan al akhik.
Jangan kamu menjadi pembela syaitan terhadap saudaramu sendiri. Loh, saya mencaci tukang maksiat, bukankah itu membela Allah? Lah, membela setan. Bukankah itu membela Islam? Bukan, membela iblis. Membela Nabi? Bukan, membela setan, membela iblis. Begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman atau mazluman." Bela saudaramu, mau dia dalam keadaan zalim ataupun dalam keadaan terzalimi. Kalau dia terzalimi, kita belain. Kalau dia jadi penjahat, belain penjahat, bagaimana ceritanya? Ya, cegah dia dari kezaliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ya, sebelum kita tutup majelis kita ini, kita baca doa, kita baca tahlil singkat ya, untuk ada beberapa tetangga kita yang wafat, yang meninggal dunia, dan juga kerabat famili kita. Allah mudah-mudahan mengangkat derajat mereka sekalian. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.